in the container, and this shit fell out. Damn it! Are you serious? Tim Traveler 4 kemudian meminta bantuan medis kepada markas pusat untuk menangani luka pada kaki Senjuk. Dan tidak lama kemudian, datanglah Aliona yang langsung disambut ciuman oleh Oleg. Oh. Sorry. Setelah diperiksa, Aliona menyarankan agar Senjuk dibawa kembali ke markas untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik. Karena jika sampai lukanya terinfeksi, maka kakinya harus diamputasi. Keesokan harinya, Yura yang sedang mengawasi area kemudian menjadi curiga pada pintu sebuah toko yang terbuka. Lantas dia pun meminta rekaman saat perjalanan memasuki gedung ini pada Olya. Dan benar saja, dalam rekaman yang diambil oleh Olya terlihat bahwa sebelumnya pintu toko itu tertutup. Menyadari ada hal yang tidak beres, mereka pun bergerak untuk menyerbu tempat tersebut. Namun setelah digeledah, ternyata mereka tidak menemukan siapapun. Dan hanya mendapatkan bekas makanan yang tercecer yang menandakan bahwa sebelumnya ada orang yang mencari makanan di tempat ini. Berikutnya mereka pun memasang jebakan pada toko tersebut. Berpindah kepada Sasha yang sedang duduk di halaman gedung fasilitas kesehatan. Di sampingnya tiba-tiba muncul seseorang yang memperkenalkan dirinya bernama Id. Dan dia adalah orang yang mengirim Zenya sebelumnya. Id kemudian mengatakan bahwa ketika gelombang pertama terjadi, itu akan membuat sebagian besar manusia bisa dikendalikan. Dan sebagian lainnya yang tidak terpengaruh justru akan memiliki kemampuan melebihi manusia biasa. Dan Sasha memiliki kemampuan untuk melihat di mana keberadaan sosok yang telah mengendalikan ini semua. Sasha pun segera memahami siapa sosok yang dimaksud oleh Id. Namun Sasha tidak tahu di mana keberadaannya dan mengatakan bahwa dia tidak bisa membantu. Id kemudian membuka penutup mulutnya sambil mengatakan bahwa Sasha harus ikut dengannya. Kolonel Skaya yang melihat kehadiran makhluk asing segera menodongkan senjata padanya, dibantu oleh beberapa militer yang lain. Namun tiba-tiba, para militer ini justru berbalik membidik Kolonel Skaya. Dan inilah salah satu kemampuan Id. If he moves an inch, take him down. Id juga mengatakan bahwa akan ada jutaan makhluk sepertinya yang akan mendatangi bumi. Dan mereka semua memiliki satu tujuan, yaitu menghancurkan manusia. Namun untuk saat ini, dia berada pada pihak manusia. Di malam harinya, tim Traveler 7 mendeteksi sebuah pergerakan pada toko yang telah dipasangi jebakan sebelumnya. Dan sebelum bergerak, Yura sempat memberikan 2 suar pada Olya untuk berjaga-jaga apabila tim tidak bisa dihubungi melalui radio. Suar berwarna biru mengartikan bahwa tim sedang diserang dan membutuhkan bantuan segera. Sedangkan suar berwarna merah berarti tim telah dihancurkan. Segera setelahnya mereka pun bergerak untuk melakukan penyergapan. Namun sayangnya, mereka hanya mendapati seorang anak kecil yang sedang terluka akibat jebakan yang mereka buat. Dan karena merasa bersalah, anak itu lantas dibawa ke pos mereka untuk mendapatkan perawatan medis. Namun tidak lama kemudian, anak itu pun tersadar dan kembali pada Id yang sedang menjelaskan semuanya pada Kolonel Skaya tentang apa sebenarnya yang sedang terjadi serta apa tujuan dari ras mereka mendatangi bumi. Mereka yang berada di luar lingkaran tidak lagi memiliki kontrol atas pikiran mereka sendiri. Mereka hanya mengikuti perintah layaknya drone yang sedang dikendalikan oleh seseorang. Secepatnya mereka semua akan berkumpul di sekitar lingkaran dan mulai menyerang semua yang ada di dalamnya. Dan ini akan memulai gelombang kolonisasi ketiga. Id juga menceritakan bahwa rasnya mendapatkan kenyataan bahwa bintang di tata surya mereka akan terbakar habis. Maka dari itu, ras mereka mencari tempat baru untuk ditinggali. Dan planet bumi adalah tempat yang sangat sempurna, karena matahari yang relatif masih muda menjadikan planet bumi layak dihuni untuk waktu yang cukup lama. Dan saat ini, manusia yang berada di luar lingkaran sedang dikendalikan oleh Ra. Dan untuk menghentikan ini semua, Ra harus segera dibunuh. Untuk itulah Id datang kepada Sasha, karena dia memiliki kemampuan untuk melihat keberadaan Ra. Sementara itu, di tempat tim Traveler 4,
Aliona yang sedang bersiap membawa Senchuk pergi tiba-tiba mendapatkan serangan rudal. Sedangkan tim Traveler 7 juga mulai didatangi oleh manusia bersenjata dalam jumlah yang sangat-sangat banyak. Dan gelombang ketiga pun telah dimulai. Pertempuran berlangsung cukup lama, hingga pada akhirnya beberapa anggota tim Traveler 7 meninggal. Yura kemudian meminta pada Olya untuk segera menembakkan suar ke arah markas militer. Olya kemudian memilih suar berwarna biru yang mengartikan bahwa tim diserang dan membutuhkan bantuan. Tidak lama kemudian suar itu pun sampai di markas militer. Namun ternyata penyerangan itu terjadi pada semua tim Traveler. Kembali pada tim Traveler 7 yang saat ini hanya menyisakan Yura, Olya, serta 2 anggota lainnya. Setelah penyerangan pada mereka berhenti, Yura segera menganalisis lokasi tim Traveler lain yang terdekat untuk melakukan rekrut dan mendapati posisi tim Traveler 4 berada paling dekat dengan lokasi mereka. Lantas mereka pun bergerak untuk menuju ke lokasi tim Traveler 4. Namun dalam perjalanan, lagi-lagi tim Traveler 7 mendapatkan serangan mendadak yang mengakibatkan 2 anggota lain meninggal dan tersisa hanya Yura dan juga Olya. Hingga pada akhirnya mereka berdua mendapatkan sebuah mobil untuk melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Kolonel Skaya bersama dengan Id, Zenya dan juga Sasha akhirnya sampai di markas militer Outpost 8. Mereka kemudian disambut oleh Mayor Dolmatov. Dan segera Id meminta tempat yang sunyi agar Sasha bisa berkonsentrasi untuk menemukan keberadaan Ra. Singkatnya, dengan dibantu kekuatan Id, Sasha akhirnya berhasil menemukan keberadaan Ra, yang saat ini sedang berada di atas sebuah gedung di pusat kota Kirov. Setelah mendapatkan informasi itu, mereka pun bergegas untuk bergerak. Dan sebelum meninggalkan markas, Sasha sempat mengatakan pada Id bahwa Ra telah melihatnya. Dan hal itu membuatnya sangat ketakutan. Di situ Id kemudian menenangkan Sasha dan membiarkannya untuk tetap berada di dalam markas demi kebaikan Sasha. Singkatnya, dalam perjalanan menuju lokasi, Kolonel Skaya menyadari hilangnya Sasha dari kelompok mereka. Id kemudian menjelaskan bahwa Ra telah melihat Sasha dan berada di dekat Sasha saat ini adalah hal yang sangat beresiko. Kolonel Skaya pun lantas memberhentikan perjalanan mereka dan meminta untuk segera kembali ke markas. Namun bersama dengan itu, tiba-tiba puluhan rudal terlihat meluncur di atas mereka, yang pada akhirnya Kolonel Skaya yang emosi pun kemudian menodongkan senjatanya pada Id karena menganggap bahwa Id sebenarnya sudah tahu akan hal ini. Id lalu menjelaskan bahwa jika tetap membawa Sasha, maka rudal itu akan menghantam mereka. Dan jika itu terjadi, maka manusia tidak akan bisa melawan Ra karena Id adalah satu-satunya harapan untuk memenangkan perang ini. Sementara itu, Yura yang akhirnya sampai di lokasi tim Traveler 4, kemudian bertemu dengan Oleg bersama dengan Aliona dan juga Senchuk yang masih selamat. Tidak lama kemudian, datanglah rombongan militer Mayor Dolmatov, yang pada akhirnya mereka semua ikut bergerak menuju ke lokasi Ra. Singkat cerita, ketika memasuki pusat kota Kirov, mereka dihadang dan mulai diserang oleh para manusia bersenjata yang dikendalikan oleh Ra. Dan mau tidak mau, mereka pun harus menerobos kerumunan orang-orang itu. Hingga pada akhirnya mereka berhasil sampai di titik lokasi tempat Ra sekarang berada. Id segera bergerak menuju ke bagian atas gedung bersama dengan Yura. Sedangkan Mayor Dolmatov segera mempersiapkan formasi untuk mempertahankan pintu masuk. Melihat situasi semakin buruk,
Mayor Dolmatov kemudian memerintahkan Oleg dan juga Kolonel Skaya untuk segera memasuki gedung. Sedangkan dia bersama Senjuk serta satu anggota lainnya tetap pada posisi untuk memberi waktu pada yang lainnya. Sementara itu, It bersama dengan Yura akhirnya sampai di puncak gedung. Yura pun segera menyerang Ra, namun sayangnya berikutnya It dan Ra pun bertarung. Perjuangan Mayor Dolmatov bersama dengan Senjuk dan satu anggota lainnya harus berakhir ketika sebuah truk dengan bahan peledak menghantam pertahanan mereka. Sedangkan It bersama dengan Yura akhirnya berhasil membunuh Ra. It pun kemudian menghentikan pengendalian yang dilakukan oleh Ra. Setelah itu, It kemudian mengatakan bahwa manusia harus bersiap untuk melawan jutaan ras yang akan datang. Dan It tahu bagaimana untuk melakukannya. Selama berabad-abad, manusia menyembah kepada Tuhan yang tidak terlihat. Mulai saat ini, Tuhan akan selalu bersama manusia. Dan It mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan yang pantas untuk manusia. Zenya yang tidak mau menganggap It sebagai Tuhannya, kemudian mengambil pisau dan langsung menyerang It. Namun, Oleg yang sependapat dengan Zenya kemudian berniat menyerang It. Namun usahanya dihadang oleh Yura yang meyakini bahwa hanya Itlah yang mampu membantu mereka untuk melawan jutaan ras lain yang akan datang. Dan mereka pun akhirnya bertarung. Ketika Oleg kalah melawan Yura, Olya mengambil pistol lalu menembaknya. Zenya mengambil kesempatan ini untuk sekali lagi menyerang It, namun usaha itu tetap saja gagal. Oleg kemudian mengambil pistol lalu menembaki It, yang kemudian berubah wujud menjadi ayah Oleg tidak hanya satu melainkan banyak. Dalam kebingungan, tiba-tiba dan meninggallah It bersama dengan Zenya. Tidak lama setelah itu, dari langit muncul kapal alien yang sangat besar. Dan ini adalah kapal kolonisasi yang dimaksud oleh It sebelumnya. Dan ketika pintu kapal alien itu terbuka, ternyata tidak ada siapapun yang keluar. Oleg bersama dengan Olya dan juga Aliona kemudian bergerak untuk memasuki kapal alien itu. Dan ketika mereka sampai di dalam kapal, mereka menyadari bahwa semua ras itu sedang dalam kapsul hibernasi. Dan waktu untuk mereka terbangun sedang dalam hitungan mundur. Mereka kemudian mencoba mencari cara bagaimana untuk menghentikan terbangunnya semua ras di kapal ini. Karena mereka tidak memiliki cukup pasukan dan juga amunisi untuk menghancurkan satu persatu kapsul hibernasi. Di situ Olya kemudian mencoba menghancurkan pipa oksigen yang menyuplai kapsul hibernasi. Dan ternyata hal itu berhasil membuat banyak kapsul dalam sebagian area menjadi rusak. Dan segera mereka melakukan cara ini pada hampir semua saluran pipa yang ada di dalam kapal. Hingga pada akhirnya ketika Aliona akan menghancurkan saluran pipa terakhir, mereka menyadari bahwa ada beberapa kapsul hibernasi yang ditempati oleh ras yang masih anak-anak. Sehingga mereka mengurungkan niat untuk menghancurkan pipa suplai oksigen itu. Dan ketika waktu telah habis, satu persatu kapsul hibernasi anak-anak ras tersebut mulai terbuka. Dan berkumpullah anak-anak dari ras lain yang terlihat ketakutan melihat kehadiran Oleg, Aliona, dan juga Olya. Dan film pun berakhir. Oke, apakah film ini ada sequel keduanya? Kalau dilihat dari adegan terakhir, ini sepertinya masih ada sequel keduanya. Jadi, mari kita tunggu saja. Dan sebenarnya masih banyak dialog-dialog yang menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa di dalam film ini. Cuman nggak saya masukkan ke dalam skrip karena nanti akan kepanjangan. Oke, jangan lupa subscribe agar bumi ini tetap aman. Jangan lupa like video ini kalau suka, silahkan dislike aja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.